Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sahabat muslimin rahimakumullah. Cerita kita atau tema kita kali ini adalah tentang menjodohkan anak. Kalau di kota-kota ada orang mencoba mengorganize, memanagenya dalam bentuk biro jodoh. Jadi begini, kalau orang dulu itu kedua orang tua ini, yang ini punya anak laki-laki, yang ini punya anak perempuan, mereka menjodohkan anaknya. Nah, sekarang peran seperti itu mungkin masih ada, mungkin di kampung maupun di pedesaan, ataupun di kota. Tapi mungkin jumlahnya sudah sedikit, karena istilah orang sekarang, ini bukan zaman Siti Nurbaya. Jadi anak-anak dibiarkan berpacaran. Resikonya nggak peduli, mau jadi mau enggak, mau anaknya nanti menjadi korban pelecehan, mau anaknya nanti hamil, itu nggak dipikirin barangkali sama orang tuanya. Atau mungkin dianggap biasa saja. Atau jangan-jangan ada yang lebih modern, alias parah. Sengaja diberikannya anaknya itu kondom. Yang laki-laki dikasih kondom, yang perempuan juga dikasih kondom. Tujuannya apa kalau melakukan itu? Nanti ini kasihkan kepada pasangan kamu. Artinya apa? Orang tuanya berpikir, ya daripada nggak pakai ini sama sekali, kan kita nggak bisa mencegah. Mereka jauh di sana, di luar pantauan kita. Gitu guys. Padahal sebenarnya kalau mau tidak terjadi, ya nggak usah dikasih kondom. Arti nggak usah dikasih kondom, jangan dibiarkan pacaran. Tegakkan nilai-nilai agama dari kecil. Kalau udah gede baru ditegakkan, udah melawan deh guys. Ya, jangankan anak-anak, istri melawan sama suaminya. Istri, ya, istri apalah itu namanya ya, istri durhaka ya. Tapi kan tetap istri. Konsekuensinya mau dipakai apa mau dibuang, kan gitu. Kalau mau dipakai ya tetaplah jadi istri. Ada sahabat yang melapor kepada Rasul, ya Rasulullah, istriku ini ramah sekali, kalau datang orang dia sangat ramah menerima tamu-tamu laki-laki, berjabat tangan, bahkan melebihi keramahannya kepada suaminya. Rasul paham tentang hal ini. Lalu Rasul mengatakan, kau masih cinta apa enggak? Masih ya Rasul, masih cinta apa enggak? Masih. Masih cinta apa enggak? Masih. Jadi, ya sudah, lanjutkan. Kalau enggak, ceraikan. Jadi enggak payah guys dalam Islam itu sebenarnya. Jadi kalau angka keperceraian tinggi sebenarnya enggak apa-apa dalam Islam. Enggak apa-apa. Ketimbang menjalani pernikahan dengan cara seperti itu, menjalani perkawinan dalam suasana yang membuat kita ini nggak kuat guys menahan emosi ya, daripada terjadi hal yang tidak diinginkan. Istilah zaman sekarang ini udah ada undang-undang KDRT kan, kekerasan dalam rumah tangga. Padahal kita yang benar, istri yang salah. Tapi kita katakanlah emosi atau tidak emosi, karena dalam Islam tuh boleh memukul istri dalam batas tertentu, boleh memarahi istri. Oh, undang-undang KDRT itu memarahi istri nggak terima dianggap kejahatan verbal. Verbal itu artinya kalimat-kalimat kita ini bisa dianggap sebagai kejahatan kalau itu dianggap menyakiti istri. Bahaya kan guys? Itu undang-undangnya mengalahi Quran guys. Padahal negara Pancasila berbasis agama kan. Nah, jadi harusnya undang-undang itu direvisi, bahkan kalau perlu dibuang. Yang nggak sesuai dengan ajaran agama. Ya kan? Kalau memang mau dipakai juga ya sesuaikan dengan ajaran agama. Jangan agama disuruh menyesuaikan dengan undang-undang KDRT buatan si Anu, kan gitu. Masa buatan dia lebih hebat dari buatan Tuhan? Itu, waduh, saya rasa itu udah didaftar itu ya, namanya ada registrasi nama, ada database. Mungkin ini calon-calon ahli neraka ya, yang sebelumnya nanti itu harus mempertanggungjawabkan dulu, ya kan, perbuatannya. Kenapa dia bikin undang-undang yang ngalah-ngalahin Quran, hadis, kan gitu. Jadi gitu guys ya. Nah, jadi kita ini kan mau cerita tentang apa namanya ya, biro jodoh tadi kan. Nah, biro jodoh. Jadi zaman sekarang sudah ada biro jodoh. Mungkin terinspirasi dari itu atau mengambil alih peran itu. Silakan aja mau istilah apa yang dipakai, saya rasa tetap relevan ya. Nah, biro jodoh ini menangani hal-hal yang demikian. Ya guys. Jadi mereka membuka pendaftaran bagi laki-laki dan perempuan yang mau mencari jodoh.
Ya, lalu mereka temukan, pasangkan. Nah, yang kita mau sampaikan sebagai kritik dan saran adalah sebaiknya biro jodoh itu tidak semua orang bisa melakukan sesuai dengan kemauannya sendiri, tapi harus diatur dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya begini, kan bukan tidak mungkin orang-orang yang mau cari jodoh ini minta advice kepada orang-orang yang ada di dalam biro jodoh. Nah, kalau misalnya beda agama, advice-nya seperti apa coba? Pasti advice-nya akan menurut pikiran dia, menurut pikiran agama dia kan. Kalau agamanya beda, kacau. Dalam Islam ini haram, menurut dia nggak haram. Kan gitu. Misalnya yang cari jodoh ini adalah orang yang dalam masa iddah. Dalam masa iddah udah cari jodoh. Ya kan, harusnya kan berdiam diri dulu di rumah, dipingit kan. Lalu menurut biro jodoh boleh. Gimana? Repot kalau seperti itu. Nah, makanya harus diatur dengan peraturan perundang-undangan biro jodoh ini. Jangan buat-buat aja. Ya kan? Jadi biro jodoh kalau kliennya itu muslim, maka dia harus datang ke biro jodoh muslim dengan syarat-syarat ketentuan yang ketat. Ya, ada fatwa majelis ulamanya, ada peraturan perundang-undangan yang mengikat. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang menyesatkan dan meresahkan. Jangan-jangan dia akan membolehkan saja perjodohan beda agama. Jangan-jangan demi ini kan industri, bisnis. Jangan-jangan mereka membolehkan demi cuan, demi uang. Ya kan, kalau nggak ada klien gimana? Ya udah terima aja kan gitu. Mereka ketawa-ketawa aja kan gitu. Nah, jangan-jangan dipakai dulu. Ngerti kan? Dalam tanda petik dipakai dulu nih perempuan. Jangan-jangan ada yang cari jodoh, jodohnya gay. Jangan-jangan yang dia cari jodoh itu jodohnya lesbi. Dijodohkan lesbi sama lesbi. Kalau tidak berbasis agama kan bisa begitu. Nah, jadi oleh sebab itu biro jodoh ini harus memenuhi standar. Ada aturan mainnya guys ya. Jadi pemerintah harus mengatur ini. Majelis Ulama Indonesia harus mengatur ini. Ya, nggak boleh asal buat bisnis lalu kemudian melanggar aturan-aturan agama. Jadi biro jodoh itu harus memenuhi syarat kriteria yang ketat. Ya, syarat kriteria yang ketat itu tidak bukan harus tunduk patuh pada syariat agama. Yang kedua, diatur dengan hukum dan perundang-undangan. Jadi siapa saja yang mendaftar ke biro jodoh boleh, tapi sesuai peraturan perundang-undangan. Ya, jadi lembaganya terdaftar dan memenuhi hukum peraturan perundang-undangan dan berbasis agama atau syariat Islam. Kemudian pesertanya yang mendaftar juga harus muslim dong, muslimah, ya kan? Karena nanti bisa bermasalah kan, kalau misalnya ternyata ada yang non muslim mendaftar ke situ, dijodoh-jodohin, bisa bermasalah nggak? Bisa. Nah, artinya apa? Artinya kalau ada orang mau nikah beda agama, konsultasi dulu ke KUA misalnya kan, kepada asatis, para ustaz, para ulama, ya kan, supaya lembaganya jangan terkena dampak, ya, dampak negatif akibat timbulnya protes-protes masyarakat atau dari orang tuanya, seperti itu guys. Nah itulah guys biro jodoh yang kita perlukan. Nah biro jodoh ini pentingnya begini guys. Orang sekarang ini guys nggak mudah juga cari jodoh karena ada orang kita lihat dia udah nikah, tapi banyak sekali orang yang belum nikah. Itu bagaimana? Jadi istri simpanan, janda simpanan. Nah kalau ada biro jodoh, ini kan terbantu. Yang paling baik lagi sebenarnya masjid yang mengadakan biro jodoh itu. Lembaga keagamaan. Jadi dia tidak berbasis bisnis, tapi berbasis moral, nilai-nilai agama. Jadi adapun nanti bayarannya itu merupakan infak saja. Ya, merupakan infak. Karena kalau dia menjadi industri, nanti ceritanya jadi lain. Jadi perdagangan orang dia. Ya, dan akan ada pelanggaran-pelanggaran attitude, etika moral yang terjadi. Jadi kita bersyukur dengan adanya biro jodoh. Semoga biro jodoh ini bisa ditata kelola dengan baik dan benar menurut hukum, peraturan perundang-undangan dan agama. Oke guys, semoga ini bermanfaat dan jangan sembarangan masuk ke biro jodoh sebelum Anda tahu, Anda membaca profilnya dan latar belakangnya serta apa yang sudah terjadi di sana. Ya, jangan biarkan anak Anda datang ke sana tanpa Anda kontrol.
Oke guys, demikian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.